Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianingrum, NIM 2010411162 dari Prodi Manajemen Kelas E. Di sini saya akan menjelaskan kembali poin-poin penting dari materi kontemplasi dilema simbol dan substansi. Hilke Plasman dari California Institute of Technology dan kawan-kawannya telah melakukan penelitian kepada 20 subjek dengan diberi 5 jenis anggur yang disajikan dengan kemasan dan harga yang berbeda. Hasilnya, setelah dicicipi dengan seksama, para 20 subjek tersebut mengatakan bahwa anggur yang paling mahal merupakan anggur yang paling enak. Para peneliti merekam aktivitas otak para subjek, area otak cortex prefrontalis atau disebut dengan CPV yang paling bertanggung jawab terhadap rasa. Dari hasil research tersebut muncullah strategi ekonomi. Meskipun jenis barang sama, jika dikemas dengan cara yang berbeda, maka akan menghasilkan harga yang berbeda pula, bahkan harganya bisa ditentukan atau diarahkan. Maka kebangkitan ekonomi umat Islam Indonesia, yaitu gerakan 212, dengan gagasan koperasi syariah, harus difahamkan mengenai substansi dan simbol ini. Bukan saja pada budaya atau tradisi, dalam agama pun simbol itu ada. Seperti contoh simbolnya menyembelih sapi atau kambing pada saat Hari Raya Idul Adha. Tapi substansinya sebenarnya adalah menyembelih hawa nafsu akan kecintaan pada duniawi. Di Indonesia sangat penuh dengan simbol-simbol serta substansi yang diperlukan pemahaman lebih lanjut. Pada ormas Islam yang sangat mendengungkan toleransi, tapi di kenyataannya mereka sangat intoleran. Bahkan tidak sedikit para penganut simbol sering berkonflik dengan penganut substansinya. Seperti contoh, hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu merupakan contoh salah satu perdebatan antara substansi dan simbol. Bagaimana jika memang simbolnya tersebut tidak sama dengan substansinya? Inginnya simbol tersebut harus sama dengan substansinya. Namun, jika faktanya memang sulit, maka harus dipilih salah satunya, yaitu antara simbol maupun substansi. Sejatinya saat di Arab, di mana tempat Islam lahir, Islam yang terartikulasi turun melewati wahyu yang berdialektika dan merespon budaya. Karena itulah pemahaman asbabun nuzul dalam metode penafsiran Al-Quran mutlak dan dipahami sebagai pencermatan sosiohistoris, geografis, maupun antropologis di mana pertama kali ayat itu turun. Konsep asbabun nuzul merupakan potret Islam yang membaur dengan budaya. Islam tidak segan-segan untuk menghapus aliran yang destruktif, melakukan akulturasi atau internalisasi kepada budaya yang tidak begitu menyimpang, bahkan mengadopsi dan mengukuhkan terhadap budaya yang konstruktif. Membaur dengan kebudayaan merupakan keniscayaan bagi pergumulan Islam. Pada faktanya, Islam bukan merupakan agama yang anti budaya, bahkan justru menyebar dengan pendekatan budaya. Jadi, menjadi Islam tidak harus melepas budaya secara total. Menjadi Islam juga tidak harus persis tampilannya seperti orang Arab. Semua memiliki dalil argumentasinya masing-masing. Yang penting saling menghargai perbedaan penafsiran tersebut. Jangan mengklaim kebenaran dengan merasa dirinya ataupun kelompoknya merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Jubah, jenggot, celana di atas mata kaki, bercadar itu merupakan identitas dari ajaran Islam.
Tapi semua hal tersebut bukan merupakan suatu ukuran ketakwaan. Apalagi seperti songkok dan sarung yang biasanya dipakai oleh orang Indonesia, itu bukan suatu ukuran ketakwaan, melainkan hanya kebudayaan saja. Jika orang yang memakai songkok itu merupakan cerminan orang yang paling bertakwa, orang Hindu di India pun merupakan orang yang paling bertakwa, karena di sana yang memakai songkok bukan hanya agamawannya, tapi militernya pun memakai songkok. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, menghormati, dan berdamai dengan sesama komunitas Muslim. Karena musuh sejati sedang bersatu dan menanti, serta menyusun strategi untuk saling menghancurkan. Ketakwaan bukan hanya lipstik yang simbolik semata, namun di sekitarnya, di lingkungannya masih terdapat berbagai macam ketimpangan sosial, banyak anak yatim yang terlantar, kemiskinan, dan banyak orang yang tertipu dengan simbol-simbol tersebut, di mana simbol-simbol tersebut dianggap sebagai ukuran ketakwaan seseorang. Fenomena kapitalisasi agama cukup marak dan efektif berkembang di Indonesia karena masyarakatnya yang sedang sakit dan mudah dibodohi. Maka harus ada gerakan pencerdasan dan pencerahan atau gerakan tanwir dalam arti etimologis bahasa Arab, dan semoga tidak terjadi lagi bentuk-bentuk kemunafikan sosial di bumi pertiwi ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.